Pak Heri, selamat siang. Selamat Selamat siang, Pak Saf. bertemu kembali. Bagaimana kabar Pak Heri? Puji Tuhan, Pak Saf. Kabarnya baik. Kabar baik, tapi saya lihat muka dari raut wajahnya itu kayaknya kurang semangat. Sepertinya ada yang perlu kita bicarakan siang hari ini. Benar sekali, Pak Saf. Untuk itu tadi saya minta waktu senggangnya Pak Saf untuk kita boleh sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Syukurlah Pak Saf ada waktu kosong pada saat ini. Ya, Pak Heri. Kira-kira apa yang Pak Heri mau sharing ke saya untuk kali ini? Mungkin ada yang bisa saya bantu sebentar nih. Begini ya Pak Saf. Akhir-akhir ini, 1 minggu terakhir ini sebenarnya saya pusing dan saya bingung juga ini. Ini ada saya punya anak kembali satu ini. Akhir-akhir ini kurang lebih 2 bulan terakhir ini sering tidak datang sekolah dia. Tanpa keterangan Terus, lagi. Sering tidak datang tanpa keterangan. Terus memang pernah saya melakukan panggilan secara pribadi. Saya bertemu empat mata dengan dia untuk menanyakan kira-kira persoalannya apa, kira-kira bagaimana, kenapa sampai tidak sering tidak datang sekolah, baru tanpa memberitahukan keterangannya apa, karena sakit kah, atau izin, atau bagaimana, gitu. iya, kira-kira Pak Heri maunya hasil dari sharing kita ini sebentar. Pak Heri mau dapatkan apa dari hasil sharing ini sebentar? Baik, terima kasih Pak. Yang saya mau dapatkan saat ini, makanya saya minta waktu senggangnya Pak Saf tadi untuk kita sharing-sharing, berbagi sedikit. Saya mau menemukan kira-kira jalan keluar atau solusi dari siswa ini. Saya punya anak Bali ini yang sering tidak datang selama ini, yang kayak begini nih, sering tidak datang sekolah. Begitu sehingga Silakan dimulai Pak jadi Riki dan Ibu Helmi. Baik, anak ini dia sering sekali tidak datang ke sekolah. Terus Pak Heri sudah panggil dia kemarin tuh, sudah panggil dia untuk menceritakan itu. Dari Ibu Helmi, data yang silakan Pak dimulai ya. Heri peroleh, kan ada ada absen di kelas toh, Pak Ricardo presensi silakan di dengan kelas. fokusnya. Terus dipresensikan yang jelas ada sakit, izin, alpa. Terus dari keterangan yang ada di presensinya itu, keterangannya apa kira-kira kalau boleh saya tanya? Baik, terima kasih Pak Saf. Kalau dari akumulasi ketidakhadirannya selama 2-3 bulan terakhir ini, kurang lebih 45% dia tidak datang. Memang ada keterangan, ada sakit, ada izin, terus tanpa keterangannya lebih banyak. Dari 45% itu hampir 25%-nya tanpa keterangan. Tetapi alasan sakit itu yang muncul di daftar kehadiran, Ya. di buku posisinya itu memang sakit. Tapi saya tanya teman-temannya, siapa yang dekat dengan rumahnya Gio, itu yang yang sering tidak datang itu. Lalu ada anak-anak yang beritahukan bahwa, oh Pak, tadi kami pulang sekolah, dia masih menggendong adiknya, terus masih ya kondisinya masih sehat lah, tapi keterangannya sakit katanya. Dia ini sampaikan kepada temannya. Nanti kalau Pak tanya, bilang jawab saja ini saya sakit. Begitu. Terus saya juga pernah panggil orang tuanya, bapaknya Gio, terus bertemu empat mata, kira-kira apa alasan kenapa mesti selama ini Gio ini sering tidak hadir, sering tidak datang sekolah, lalu tanpa keterangan itu banyak. Izin memang ada sakit, tapi lebih banyak tanpa keterangannya. Lalu bapaknya
menjelaskan karena memang selama ini Gio diminta oleh bapak mamanya untuk membantu mereka di rumah, menjaga adik. Kebetulan mereka bekerja di kebun. Pada saat pagi hari, kalau bapak mamanya pergi ke kebun, mereka meminta Gio ini untuk menjaga adik. Itu makanya saya bingung kok Pak. Saya juga selama ini kenapa ini anakku nih. Terus kalau dia hadir di sekolah tuh saya lihat semacam ya kurang happy lah, kurang bahagia gitu dengan teman-teman, semacam ada apa mungkin karena ketinggalan materi, karena banyak tidak datang. Begitu, Oke, Pak. baik Pak Heri. Jadi Gio ini dia itu persentase kehadirannya itu 45% dari kehadiran keseluruhan. Terus dari 45% ini lebih banyak yang tanpa keterangannya. Iya, Terus walaupun tanpa keterangan juga, tetap teman yang dekat dengan rumahnya Gio tetap walaupun keterangan sakit, tapi tetap dia tidak sakit, dia menggendong sakit. adiknya. Ya, Terus Pak Heri sudah bagus sekali. Tadi saya dengar sudah memanggil orang tuanya ke sekolah, untuk membicarakan hal ini, khususnya ayahnya yang datang, tepat? iya. Terus tetapi tidak ada perubahan, Pak? Tidak Iya, ada tidak ada perubahan. perubahan, tidak ada perubahan, Pak. Terus kalau saya boleh tahu di sekolahnya Pak Heri itu berapa minimal presentasi kehadirannya itu dari 0 sampai 100, berapa persen yang wajar, yang minimalnya itu kehadiran siswa itu? Kalau Setiap selama sekolah kan berbeda ini, toh? ya, ya Pak, benar Pak Fras. Kalau selama ini memang dalam kesepakatan kami melalui rapat forum guru, kami targetkan 95% dari hari efektif itu, dari hari efektif itu dalam satu semester, anak harus hadir di sekolah minimal 95% dari hari efektif. Terus kami juga buat metode dan cara lain ketika anak 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, kami melakukan pemanggilan kepada orang tua, bapak atau mamanya, supaya kami melakukan konfirmasi terkait dengan ketidakhadirannya. Dan ini juga pernah bahkan sering saya lakukan terhadap bapaknya Gio ini yang sering tidak hadir. Begitu. Kurang lebih 95% mereka harus hadir dari keseluruhan hari efektif di dalam satu semester, Pak. Begitu, Pak Frans. Baik Pak Heri. Tadi dijelaskan bahwa di sekolahnya Pak Heri berdasarkan hasil rapat guru itu Pak, minimal anak harus hadir 95% dalam satu semester ya. Tidak Ya, boleh di bawah 95%. Kalau dilihat dari perhitungan presentasi yang berapa bulan ini, kayaknya Gio ini sudah kurang sekali nih. Kurang kurang sekali. sekali, Pak, ya. Terus bagus sekali tadi Pak Heri sudah mengikuti aturan yang ada di sekolah bahwa harus apabila berapa kali tidak hadir harus panggil orang tuanya. Terus orang tuanya Gio-nya juga nih sudah datang. Kira-kira menurut Pak Heri selain panggil orang tuanya ini, kira mungkin ada hal lain atau rencana lain yang Pak Heri inginkan untuk melakukan pendekatan ini? Kan sudah mendekati Gio, sudah mendekati panggil orang tuanya, ayahnya sudah. Kira mungkin ada langkah lain lah yang bisa Pak Heri lakukan itu. Baik, terima kasih Pak Fras. Memang kalau saya pikir-pikir juga, terpaksa saya nanti mencari jalan lain, mencari cara lain dengan cara dalam waktu dekat ini juga saya rencana mau melakukan kunjungan rumah terhadap siswa yang sering tidak hadir seperti Gio tadi. Rencananya dalam waktu dekat saya mau kunjung langsung ke rumahnya Gio, saya punya kembali ini supaya membicarakan langsung dengan bapak dan mamanya, terus memotivasi mereka tentang pendidikan ini, bahwa pendidikan terhadap anak ini sangat penting supaya bapak mamanya juga bisa memotivasi anak
dan bisa mendorong anak ini supaya anak ini lebih rajin ke sekolah, lalu mereka tidak boleh sebebasnya untuk menyuruh Gio ini supaya harus mematuhi perintah mereka dengan melepaskan pembelajaran di sekolah, mengabaikan itu. Memang selama ini saya memanggil bapaknya, tetapi rencananya nanti mungkin karena mamanya belum ketemu langsung dengan saya, makanya saya merencanakan untuk berkunjung langsung ke rumahnya, biar Baik. berbicara langsung dengan mama dan bapaknya Gio, supaya kira-kira alasan, lalu kira-kira motivasi, supaya nanti mereka lebih giat lagi untuk mendorong Gio rajin ke sekolah. Begitu rencana saya, Pak Saf. Baik Pak Heri, itu rencana yang sangat bagus sekali itu Pak. Itu menurut saya itu Pak Heri memiliki niat yang sangat mulia itu Pak. Jika kan kegiatannya pertama tadi panggil anaknya, mendekati anaknya sudah. Terus Sudah. panggil orang tuanya ikut aturan sekolah, ayahnya Gio sendiri yang datang. Dan Iya. niat dari Pak Heri ini menurut saya niat yang sangat mulia itu Pak. Mau berkunjung ke rumahnya, membicarakan tentang kondisi seperti ini. Kira-kira waktunya kapan tuh apabila Pak Heri mau kunjungan ke rumahnya? Menurut Pak Heri kapan waktu yang tepat? Saya rencana hari Minggu pulang gereja, Pak Frans, karena saya berpikir bahwa kalau hari kerja Senin sampai hari Sabtu juga mungkin mereka masih di kebun sehingga susah untuk bertemu langsung dengan saya. Kalau malam juga mungkin mereka karena capek atau lelah pulang dari kebun tidak bisa berdiskusi dengan saya terkait dengan anak Gio ini, sehingga saya rencana hari Minggu ini setelah pulang gereja saya berkunjung ke rumahnya Gio untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, membicarakan tentang Gio ini. Tetapi sebelumnya saya mungkin melakukan konfirmasi dulu dengan si Gio ini terkait dengan supaya apakah apa mamanya keluar atau tidak. Itu rencananya hari Minggu, Pak Mas. Oke. Halo? Halo. Halo? Pak Heri, Iya, halo. masih dengar? Iya, Oke, baik. Waktu rencananya kan hari Minggu. Kira-kira siapa yang bisa bantu Pak Heri? Menurut Pak Heri, siapa yang bisa bantu Pak Heri untuk melakukan kegiatan ini? Misalnya melakukan kunjungan ke rumah, mungkin ada teman guru atau siapa yang bisa bantu Pak Heri untuk melakukan kunjungan ini? nanti rencananya Pak Frans, saya minta bantuan kepada Pak Paul. Kebetulan Pak Paul juga guru mata pelajaran agama di kelas 6, di kelas saya. Dan juga bersama dengan Pak Paul bisa kami memberikan sedikit pencerahan, terus sama-sama berdiskusi, memberikan motivasi terkait dengan pentingnya pendidikan kepada anak, terutama kepada anak Gio ini, supaya orang tuanya tidak sebebas-bebasnya untuk memerintah si Gio ini untuk melepaskan pembelajaran demi pekerjaan-pekerjaan di rumah, gitu. Baik, Pak Paul ya Pak. Baik Pak Pak. Paul. Rencana Bapak itu rencana yang sangat bagus. Menginginkan agar Gio ini lebih rajin ke sekolah. Begini Pak, dari hasil percakapan kita dari tadi ini, menurut kira-kira apa yang Pak Heri dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Dari permasalahan yang Pak Heri dapatkan ini? Baik, terima kasih Pak Frans. Pertama, saya merasa senang karena bisa menemukan sebuah solusi atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh anak wali saya, si Gio, yang nanti juga akan saya lakukan. Lalu yang kedua, sedikitnya saya merasa lega karena bisa share dengan Pak Frans, seolah-olah saya punya
persoalan itu sedikit selesai begitu. Mungkin karena sudah menemukan jalan keluar atau solusinya. Begitu Baik, Pak. baik, Yang baik sudah Pak ini. Heri. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Heri karena Pak Heri mau berbagi dengan saya tentang persoalan murid dari Bapak ini. Tapi yang saya harapkan nanti semoga semuanya berjalan lancar. Pak Terima kasih Pak. yang bantu Pak Heri juga itu bisa membantu Pak Heri dengan tulus. Proses komunikasi di rumahnya Gio juga berjalan lancar dan semoga niat baik yang Pak Heri inginkan ini Tuhan bisa merestuinya dan Amin. Gio nanti pada akhirnya bisa rajin ke sekolah. Pak Heri semoga berhasil, tetapi saya menginginkan pertemuan kita ini bukan hanya sampai di sini dulu. Tapi saya mau melihat, mendengar lagi cerita dari Pak Heri, kira-kira apa hasilnya pada saat posisinya di rumah Gio. Pak Heri bisa sharing bagaimana proses komunikasinya dan bagaimana setelah pulang dari rumah Gio, hasilnya Gio ke sekolahnya itu bagaimana untuk 1 minggunya. Yang saya inginkan nanti Pak Heri bisa luangkan waktu untuk kita berbagi lagi bersama ini di ruangan ini lagi. Bagaimana Pak Heri? Siap. Setuju? Oh, Kang, siap. Oke. Amin. Oke, Akan baik. saya bagikan nanti ke Pak Frans. Baik Pak Heri, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Sab. Baik. Selamat siang Pak Sab. Selamat siang Pak. Baik, begini Kak Pak Sab. Mumpung saya lagi ada waktu kosong, kebetulan kelas saya diisi oleh guru mata pelajaran agama, sehingga saya untuk saat ini saya free. Kebetulan tadi Pak Frans ada panggil saya. Mungkin ada hal yang penting yang mau kita bagi-bagi, ada hal-hal yang mau di-sharing kan. Kebetulan lama sudah tidak ngobrol ini Pak Sab. Ya Pak, yang pertama terima kasih kepada Pak Heri karena menjawab WA saya dan sudah meresponnya dengan sangat baik sehingga kita bisa bertemu di sini. Begini Pak, selama 2 bulan pembelajaran ini, kurang masuk tahun pelajaran baru ini, ada satu anak namanya Ibet di kelas 6A ini. Ibet ini dia itu anaknya memang rajin ke sekolah. Terus anaknya punya kemampuan hampir sama dengan teman-temannya. Terus tetapi dia sulit sekali untuk mengerjakan tugas apabila diberi tugas untuk diselesaikan di rumah. Kalau tugas yang diselesaikan di sekolah dia kerja, tetapi kalau tugas di rumah dia tidak kerja. Memang orang tuanya itu memang profesinya sebagai petani. Saya juga bingung nih Pak, kenapa ketika tugas di sekolah dia kerja dan hasilnya sangat bagus. Tapi ketika kerja di rumah, pekerjaan-pekerjaan di rumah itu dia tidak kerja itu Pak. Itu membuat saya agak pikir jadi beban lagi, mumpung di awal semester nih Pak. Oh, begitu ya Pak Sab. Ya. Iya Pak. Jadi anak-anak wali yang namanya Ibet. Iya. Begitu ya? Iya Pak. Iya, Anaknya rajin, mampu juga dia. Punya kemampuan sama dengan teman-teman lain. Tapi sering tidak mengerjakan tugas rumah atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh Pak Frans. Tapi kalau Iya. soal latihan tadi, dia kerja bersama dengan teman-temannya. Lalu orang tuanya juga profesinya sebagai petani. Pantasan saya lihat, Pak Frans ini kelihatannya lagi bingung-bingung, kadang jalan sedang memikirkan sesuatu. Iya Itu Pak. ceritanya maksudnya. Iya Pak. Tapi begini Kak Pasal, Pasal pernah tidak bertemu langsung dengan anak ini, bertemu 4 mata, kemudian bertanya terkait dengan kira-kira mengapa anak ini begini, terus alasannya mengapa, pernah mungkin dia ceritakan dengan Pak Frans, cerita dengan tulus, dengan jujur, kira-kira alasannya kenapa? Baik Pak, saya sudah pernah coba, kan saya lihat ada berapa 2 bulan ini ada berapa tugas, dari 10 tugas misalnya, tugas rumah,
yang kerja mungkin hanya 2. Terus berdasarkan itu kemarin saya coba mendekatinya, memanggilnya ke ruang guru. Terus di ruang guru itu kan ruangan yang kosong sebelum ada guru yang lain ada. Terus saya coba tanya, Ibet, kenapa sampai kamu tidak mengerjakan tugas? Mungkin dia agak sembunyi-sembunyi Pak, itu tugas alasannya. Terus akhirnya saya coba tanya pakai cara lain. Kebiasaan-kebiasaan di rumahnya itu bagaimana? Terus langsung dia jawab, saya kebiasaannya kalau pulang sekolah makan langsung pergi main terus di rumah juga itu karena orang tuanya pergi kebun, dia sendiri di rumah dan HP orang tuanya ada di rumah. Dia punya kebiasaan itu main HP juga, kalau tidak keluar rumah pasti main HP, kalau tidak menonton TV. Itu Pak, itu yang dia ceritakan. Oh, begitu ya Pak Sal. Jadi misalnya selama ini tugas yang diberikan oleh Pak Frans ada 10, terkadang dia hanya kerja 2 begitu. Iya Berarti Pak, lebih banyak tidak kerja Pak ya lebih banyak tidak kerja. di rumah. Terus seni sekali kita ngobrol siang hari ini Pak. Kira-kira Pak Staf, dari ngobrol-ngobrol seri-seri kita pada siang hari ini, kira-kira Pak Staf, kira-kira maunya apa dari persoalan yang Pak Frans alami ini? Yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini, Pak, kira-kira solusi yang tepat tuh, Pak, untuk menemukan jawaban dari alasan dia kira-kira apa sih sehingga dia tidak mau mengerjakan tugas ketika tugasnya diberikan ke rumah. Kalau tugas di sekolah dia kerja dan hasilnya bagus. Itu kira-kira solusi yang tepat, itu yang saya harapkan dari diskusi kita ini. Baik, bagus sekali ya Pak Frans. Ya, semoga dengan ngobrol sharing-sharing kita siang ini, si Ibet ini bisa kita selesaikan persoalannya. Kalau dari sebelumnya dia bisa mengerjakan tugas 2 saja dari 10, semoga kedepannya bisa mengerjakan ya minimal 8 dari 10 tugas yang ada. Bagus sekali ya Pak Frans sudah melakukan pendekatan personal, pemanggilan secara individu, bertanya langsung dengan si anak ini, Ibet. Iya Pak. Halo. Terkait dengan kira-kira kenapa lalu dia juga sudah menjawab jujur, tapi masih juga Pak. Iya, Pak. malam yang sama ya Malam yang Pak. sama. Ya. Tapi kira-kira Pak Frans pernah berpikir kira-kira menurut Pak Frans ada tidak cara lain, ada solusi lain begitu untuk menyelesaikan masalah si Bet ini supaya dia kedepannya rajin mengerjakan tugas rumah atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh Pak Frans. Iya Pak. Ini saya sempat berpikir Pak selama diskusi ini tadi. Kayaknya saya harus pergi ke rumahnya dulu. Kayaknya saya harus kunjungan ke rumahnya dulu. Coba menceritakan keadaan ini ke orang tuanya ini, ke bapak mamanya. Karena mungkin dengan pergi ke rumahnya ini kita mendengar apa-apa kebiasaan di rumah yang disampaikan oleh orang tuanya, kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibet ini, terus mungkin melalui kegiatan saya bisa bertamu ke rumahnya ini, saya bisa menemukan solusi yang tepat nanti, jawaban yang tepat untuk mengatasi ini. Mungkin melalui kunjungan ke rumahnya, Pak. Bagus sekali, keren-keren dengan rencana Pak Frans kalau mau berkunjung ke rumah Ibet untuk berdiskusi langsung dengan orang tuanya ya. Iya, Pak. Terkait dengan bagaimana motivasi mereka terhadap si Ibet ini supaya lebih giat untuk belajar, bagaimana mengatur waktu bermain, dan sebagainya. Bagus sekali, saya sangat mendukung, sangat apresiasi dengan rencana Pak Frans untuk mengunjungi rumahnya si Ibet. Tapi ada apa Pak Frans butuh teman begitu atau butuh orang lain begitu untuk sama-sama pergi ke rumahnya si Ibet, berkunjung ke rumahnya. Kayaknya saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah nih Pak. Kebetulan kepala sekolah ini kan salah satu tokoh di kampung ini.
Terus dia biasanya itu mungkin ada pengalaman bagaimana berkunjung ke rumahnya nih. Saya coba berdiskusi dengan dia tata cara kalau kita berkunjung ke rumah itu untuk mendiskusikan masalah anak ini kira-kira kebiasaannya bagaimana. Mungkin saya harus berbicara dengan kepala sekolah atau nanti mungkin saya mengajak dia sama-sama ke rumahnya kalau Bapak kepala sekolah ada waktu. Kalau tidak, kira-kira saya sharing dengan dia kira-kira bagaimana cara memulainya dulu. Nanti saya minta bantuan dengan Bapak kepala sekolah itu, Pak. Bagus sekali Pak Frans, sangat keren dengan rencananya itu, apalagi dengan kepala sekolah. Tapi saya yakin Pak Frans didampingi oleh kepala sekolah untuk mengunjungi rumah si Ibet, hanya bisa menciptakan suasana yang rileks, bisa berkomunikasi dari hati ke hati dengan orang tuanya si Ibet terkait dengan bagaimana pentingnya pembelajaran, pentingnya pendidikan bagi anak, supaya kedua orang tuanya juga bisa memahami sehingga bisa memotivasi anak untuk lebih rajin dan lebih giat belajar. Saya sangat mendukung Pak, bagus sekali, keren. Iya Pak, iya Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Iya Pak. Pak Frans ya. Iya. Kalau nanti berkunjung ke rumah juga sampaikan salam kami untuk Bapak mamanya si Betit ya. Iya Pak. Baik yang terakhir Pak Frans, kira-kira dari percakapan ngobrol-ngobrol kita ini bagaimana perasaan Pak Frans? Ada hal baru yang ditemukan atau bagaimana Pak? Baik Pak Heri, terima kasih banyak. Setelah saya berbagi ini, yang saya dapatkan dari diskusi ini, memang selama ini saya belum terpikirkan untuk kunjung ke rumahnya. Setelah berdiskusi dengan Pak Heri ini, akhirnya saya merasa senang karena ada satu solusinya itu saya coba berkunjung ke rumahnya. Semoga apa yang kita dua diskusikan hari ini nanti saya bisa ke rumahnya Ibet dan berdiskusi dengan orang tuanya mengenai masalah Ibet ini. Mumpung masih di awal semester ini, Pak. Itu, Pak. Sangat bagus, Pak. Pak Frans, kira-kira rencananya kapan ke rumah si Ibet ini? Saya rencananya itu, Pak, mungkin malam minggu, Pak. Karena malam minggu saya pikir karena kita tiada kerja lagi keesokan harinya. Orang tuanya kan petani dan saya rasa hari Minggu mereka istirahat sehingga malam minggu itu menurut saya waktu yang baik sudah itu. Tapi nanti saya pesan lewat anaknya dulu, lewat Ibet dulu bahwa saya akan bertamu nanti. Itu Pak. Baik, terima kasih kepada atas niat baik, rencana yang baik, niat yang mulia dari Pak Frans untuk menyelesaikan persoalan yang tengah Pak Frans hadapi. Saya mendukung dan berdoa semoga segala sesuatunya terkait dengan rencana Pak Frans ini berjalan lancar, sukses, dan kiranya tentunya membuahkan hasil yang bagus demi masa depan anak-anak, lebih khususnya si Ibet yang selama ini mengalami persoalan. Salam semangat ya Pak Frans ya. Amin, amin ya Pak. Ya, sukses ya Pak Frans. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik. Pak Heri, apa yang sudah berjalan baik dari percakapan ini? Dari percakapan tadi Pak Frans, pada saat kita coaching, yang berjalan baik itu suasana dan situasinya tidak kaku, berjalan lancar, terus lalu tidak tetap mengikuti alur yang ada, yaitu alur tujuan, identifikasi, kemudian ya alur tinta lah, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Gitu. Oke, yang kedua mungkin apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih?
hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Frans dari proses coaching kita tadi, yaitu mungkin perlu diperbaiki dari segi durasi waktunya. Karena durasi waktunya terlalu singkat, sehingga kesan percakapan kita seolah-olah dikejar atau terburu-buru, sehingga sedikit situasinya tidak kurang rileks atau kurang luwes begitu. Baik. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tetap fokus pada tujuan, fokus pada persoalan yang akan dibahas, terus menjauhkan atau menghindari pikiran-pikiran yang bisa mengganggu selama proses coaching berlangsung. Oke. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan atau perbaikan yang perlu dilakukan yaitu menyediakan waktu lebih banyak atau durasinya lebih banyak lagi, lebih lama lagi, agar terciptanya suatu proses coaching yang baik sehingga suasana atau percakapan mencair. Lalu Oke, yang Pak. kedua, membiasakan diri juga untuk melakukan coaching. Oke. Terus apa yang Anda rasakan saat di coaching? Pada saat kita coaching, apa yang Anda rasakan? Saya merasakan perasaan saya itu pas Pak Frans, saya sangat senang karena di mana persoalan yang dibagi atau diseringkan kepada Pak Frans selaku coach menemukan sebuah solusi atau jalan keluar dari sebuah persoalan yang saya hadapi. Lalu yang kedua, saya merasa lega karena itu tadi perasaan saya seolah separuh dari persoalan itu terselesaikan. Itu saya sangat senang dan sangat bahagia, Pak Frans. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Heri. Sama-sama Pak Frans, terima kasih. Lanjut sudah. Baik Pak Frans, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau saya tadi Pak, yang sudah berjalan baik itu mungkin dia punya dari segi komunikasinya itu, percakapannya itu berjalan lancar, nyambung, terus mungkin hal ini juga berjalan lancar di percakapan karena mungkin karena situasi mendukung, tenang, dan tidak ada hal-hal yang lain yang mengganggu, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, Pak. Mungkin itu yang baiknya ini. Tetapi tetap saja mengikuti alur tirta dia. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Heri, teman-teman menunggu di room utama ya. Ya Pak. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Frans dari coaching tadi? Kalau yang perlu ditingkatkan itu adalah mungkin waktu Pak. Waktu terlalu singkat sehingga kesannya itu tidak ada rileksnya itu Pak. Apa yang Pak Frans lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk kondisi kehadiran penuh itu tetap fokus pada persoalan yang disampaikan oleh Coach. Yang kedua, mencoba menghindari pikiran-pikiran yang mengganggu. Mencoba untuk tetap konsentrasi. Tidak ada lagi yang bersifat melabelkan atau dan lain sebagainya itu. Bagus sekali. Yang terakhir Pak Frans, bagaimana atau apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari proses coaching ini? Yang pertama mungkin Pak, karena masalah waktu tadi mungkin menyediakan waktu lebih banyak. Yang kedua mungkin belajar lagi tentang strategi coach yang disampaikan oleh mungkin dari video YouTube atau melalui bacaan-bacaan lainnya. Perkuat dia punya apanya Pak, sumber-sumbernya itu Pak. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi. Memperbanyak referensi apa ya? Baik, terima referensi. kasih Pak Frans. Sekian saja pertemuan kita sore ini. Kita kembali ke room utama ya. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak.